Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5 tentang sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem peredaran darah itu sendiri, peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan organ-organ peredaran darah. Peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup terjadi karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan peredaran darah ganda terjadi karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jenis-jenis sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung dengan darah yang mengandung kaya akan oksigen atau darah bersih menuju ke aorta. Aorta adalah pembuluh nadi terbesar. Selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh, baik itu tubuh bagian atas meliputi kepala dan lain sebagainya, dan bagian tubuh bawah meliputi kaki dan lain sebagainya. Belum diedarkan atau sampai ke seluruh tubuh akan melewati arteri atau nama lainnya adalah pembuluh nadi. Setelah itu akan sampai pada bagian tubuh atas maupun bawah. Bagian tubuh ini akan terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen atau darah bersih dengan darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Terjadi tukaran, darah akan menghasilkan darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Selanjutnya akan diedarkan kembali menuju jantung. Sebelum itu, darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor akan melewati
atau pembuluh balik selanjutnya akan kembali masuk ke jantung, yaitu melalui serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung pada bilik kanan. Ketahui bahwa di sini darah mengandung karbon dioksida atau berupa darah kotor. Akan diedarkan menuju paru-paru dengan melewati arteri pulmonalis, baru akan sampai ke paru-paru. Di paru-paru juga akan terjadi pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor dengan darah yang mengandung oksigen atau darah bersih. Terjadi pertukaran darah akan menghasilkan darah yang mengandung oksigen atau darah bersih. Selanjutnya akan diedarkan kembali lagi ke jantung dengan melewati vena pulmonalis. Kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Organ-organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut mikrokardium. Kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam hal ini, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan tersebut semakin ke ujung semakin mengecil.
Pada ujung yang mengecil tersebut terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli, yang mana dari masing-masing alveoli tersebut memiliki jaringan halus kapiler yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dalam penulisan materi, dan juga dalam tutur kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.